Oke, halo sobat olahraga semuanya, jumpa lagi bareng gue Dr. Dika di OPJ. Sorry. Biasa nge-host, mohon maaf gitu kan. Jadi narasumber sekarang, maaf. Silakan Pak Agus. Kalau atlet boleh, kalau ini jatah saya. Oh iya, sorry. Monggo silakan. Aduh, biasa. Dokter emang banyak kreativitas ya. Aduh. Tapi untuk pertama kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam olahraga. Jaya. Nah, terima kasih nih ya. Udah gabung di tiap rutin Kamis di program kita OPJ, Obrolan Prestasi Jakarta. Nah, kalau ini Baru boleh. Iya. Nah, di sebelah saya udah ada Dr. Andika Respati SPKU. Iya, terima kasih Pak Agus. Halo semuanya, sahabat olahraga, apa kabar? Jumpa lagi. Iya. Tapi kursinya geser sekarang di sini saya. Dan yang pasti yang paling cantik di antara kita semua hari ini. Iya, Siapa makasih. lagi? Oh, bukan saya. Oh, bukan. Salah. Sangkain saya. Sorry. Dr. Ujizatun Maslika SPD MPD AIPOP. Mantap. Halo sobat olahraga. Dok, AIPOP ini saya baru dengar, Dok. Association Fisiologi ke prestasinya. Kebetulan saya ngambil yang prestasinya. Luar biasa. Ini juga dia pelatih Sika Air dan wakeboard DKI Jakarta ya. Iya. Dan buat sobat Jakarta olahraga, tema kita kali ini adalah bersama dokter-dokter kita dan juga para ahlinya, penanganan pertama saat atlet cedera. Nah, ini ada yang bilang cedera atau cedera. Nah, kalau cedera itu cedera. Iya. Kalau cedera. Oke, terima kasih. Sangat menjelaskan sekali ya. Iya ya. Untung. Itu intinya Untung adalah dikasih tahu loh. itu mereka care sama kita semuanya. Iya. Terima kasih ya atas support-supportnya. Nah, dipanggilnya Uji atau Lika ini? Kalau di lapangan dipanggilnya Ika, di akademisi dipanggilnya Uji. Uji. Kita akan tanya Uji nih, kan juga sering ke lapangan ya. Iya. Kira-kira selama ini apa sih yang atlet sering rasakan ketika mereka berlatih, bertanding, itu gimana penanganan setelah cedera pertama nih? Kalau untuk penanganannya itu biasa kalau saat kejadian kita pakai metode RICE, yang di rest, ice, compress, dan elevation. Terus untuk latihannya itu programnya nanti ada terapi latihan dan difisioterapikan seperti itu. Untuk di lapangan terutama cabang olahraga saya ya cederanya itu biasanya yang ACL ke ligamen, terus otot ya lutut itu udah sering gitu ya. Terus mungkin dokter Dika juga sering ya banyak yang kena ACL. Banyak. Terus di otot dan ada yang dislocation itu di persendian biasanya. Ada juga sering dislokasi? Ada, karena kita kebetulan juga termasuk golongan olahraga ekstrim sport. Itu paling banget nih ya ketika langsung cedera, apa yang harus pertama kali dilakukan gitu? Pertama itu menenangkan atletnya. Betul. Kan aduh teriak-teriak, aduh mah nggak bisa main lagi gitu kan. Itu teriak juga. Iya teriak. Semuanya teriak gitu. Sampai warga sekitar juga apa tuh gitu. Semua heboh deh pokoknya. Nah itu gimana tuh pertama kali langsung tenangin atlet? Iya, menenangkan atlet karena kita di lokasinya di air sehingga kita menepi dulu ke darat. Tentunya kan pasti biasanya teman-temannya kan ada di sekitarnya. Ngerumunin. Kita ya beri dia sedikit Ruang. udara ya ruang untuk jangan dikerumunin. Terus nanti kita biasanya temennya itu pasti udah dengan respectnya itu langsung mengirimkan es dulu untuk mengkompres. Kompres tuh wajib Setelah itu dikompres. biasanya kita langsung koordinasi ke dokter olahraganya. Nah kita langsung tanya Kita ke dokter poli. olahraganya. Oke. Ya. Dokter Dika, saya Yes. panggilnya apa nih? James. Enggak. Dika aja, Dokter Dika aja. Oke, Dokter Dika. Yes. Nah, banyak sekali nih keluhannya nih di lapangan nih. Kira-kira penanganan pertama yang tadi dilakukan oleh Uji itu gimana selanjutnya? Iya, oke. Jadi kita buka slide ya. Saya udah nyiapin slide. Enggak ada ya? Nggak, salah. Sorry. Ini bukan Iya, maaf. narasumber presentasi ya. Maaf. Jadi kalau kita bicara tadi cedera itu memang kita mesti bedain dulu sebenarnya nih. Ini cederanya apa? Apakah memang dia terjadi terkilir misalnya? Atau tadi misalnya dislokasi misalnya, atau bahkan patah misalnya?
atau kram. Oke. Karena itu beda-beda semua tuh, Oke. Mas Agus. Kalau kita bicara yang paling sering apa sih? Paling sering itu kebanyakan antara kalau nggak terkilir ya Oke. kan. Nah, tadi mau itu olahraganya yang tadi kan olahraga yang memang sekedar cuman lari doang misalnya gitu ya, atau misalnya olahraga yang dia permainan seperti misalnya sepak bola gitu kan. Sampai tadi yang dibilang sama Coach Uzi olahraga yang ekstrim. Ya kan, itu paling banyak terkilir gitu ya. Apalagi kalau ekstrimnya ekstrim vanilla, ekstrim strawberry. Aduh, es krim, salah lagi. Jadi kalau misalnya kita bicara terkilir, memang tadi udah bener banget tuh apa yang disampaikan oleh Coach Uzi. Cedera yang sifatnya terkilir gitu kan, atau ketarik ototnya sampai misalnya dia ada sobekan, itu kita mesti tangani dulu peradangannya. Karena karena kan kalau ada sobekan itu kadang ada peradangan. Bahkan kalau cukup besar sobekannya, entah itu di ligamen ya tadi ya, di terkilir kan ligamennya yang ketarik atau ototnya. Itu bukan cuma sekedar radang, tapi pendarahan di dalam. Makanya kadang sampai biru. Ekstrim ya, sampai biru gitu ya. Sampai biru ada memarnya. Nah ini kita bisa tahan atau kita redakan dengan pemberian suhu dingin. Nah fungsinya suhu dingin tadi itu? Nah jadi gini, kalau misalnya ada peradangan atau bahkan pendarahan, maka kan si pembuluh darah kan menjadi lebar. Oke. Ya kan, lebar dan darah banyak keluar ke situ, sehingga ngebengkak. Oke. Nah suhu dingin itu dia secara refleks bisa membuat pembuluh mengecil, menyempit. Oke. Makanya kenapa kita mau kasih tadi suhu dingin supaya dia menyempit dan akhirnya darah yang ke sana nggak terlalu banyak sehingga pembengkakannya bisa mereda gitu. Nah kemudian tadi kan kalau sama kita disebut tadi RICE ya, Iya. itu singkatan ya RICE itu ya. Jadi RICE nasi. Tapi bukan ditempel nasi gitu, jangan gitu ya. Panas itu nanti. Tempel nasi, kasih bawang goreng ya kan, nasi uduk jadi. Nah, uduk, iya udah nggak usah diomongin lagi, ini udah dibilang uduk. Nah jadi R-nya itu rest. Rest. Jadi rest, istirahat. Jadi jangan dipaksakan untuk main lagi. Jangan paksakan. Kalau emang tadi habis terkilir, wah jatuh atau misalnya ski air nih jatuh kan gitu kan. Walaupun air tapi kan keras ya. Iya. Biasanya Gitu. ini, nggak apa-apa. Dia nggak mau diganti sama pelatihnya. Nggak apa-apa, saya kuat gitu. Nah, itu nggak boleh berarti ya. makanya kenapa seorang atlet tuh harus bijak, Mas Agus. Harus bijak dalam arti, oke, gue lagi cedera nih. Gue kalau gue paksain sekarang, besok gue nggak main. Daripada gue mending, ntar gue pas udah menjelang PON misalnya gitu kan, atau ada kejurnas penting gue malah nggak bisa main, dengan sekarang gue hold dulu gitu, rest. Nah tapi ini juga yang menarik bahwa sekarang itu RICE itu kita mencoba untuk switch nggak total rest. Jadi waktu singkatannya R masih RICE, R-nya itu rest, banyak orang yang berpikir bahwa yaudah gue rebahan aja deh. Iya kan? Padahal enggak gitu. Kita pengen yang namanya orang mau itu atlet maupun bukan, itu kalau dia cedera tetap bisa beraktivitas yang dia bisa gitu. Misalnya gini contoh, ada orang yang cedera kena ankle, kan dia masih boleh latihan upper dong gitu. Makanya jadi setelah rest itu kita mulai ganti dengan POL. Jadi R-nya kita cabut, kita ganti sama POL. POL itu protection with optimal loading. Protection with optimal loading. Iya, jadi optimal loading itu maksudnya adalah ya udah kita kasih load latihan yang dia masih bisa kerjain gitu. Jadi jangan rest tuh leha-leha gitu kan, nonton drakor. Makan nasi padang. Ya, waduh, yang ada termelar. Udah kita kalian mau ternyata memperlambat penyembuhannya, coach. Oke. Jadi kalau orang cedera nih, kalau misalnya dia masih bisa ngegerakin tanpa tahanan gitu ya, ya coba gerakin nggak apa-apa gitu. Oke, jadi yang itu ya, jangan R-nya itu jangan tiba-tiba mager. Rest. Mager banget gitu sampai benar-benar Jangan nol, mager. nggak mau ngapain, jangan. Itu malah memperlambat penyembuhan. Itu R, I sekarang tadi. Nah, I-nya itu ice, pemberian es tadi. Tapi nggak usah pakai gula sama madu sama kental manis. Ya kan? Apalagi pakai delima no. Oh jadi ngomongin resep es campur saya di sini. Nggak puasa ya? Itu nggak puas, nggak bener. Jadi si es ini kita kasih tadi supaya dia bisa mengecilkan si pembuluh darah yang melebar. Sehingga darah yang ke sana itu nggak terlalu banyak dan bisa meredakan pembengkakannya. Nah, make si ice ini juga jangan langsung es batu gede atau es balok diamprakin, jangan. Oh, itu sakit ntar ya. Pas cuci ya. Satu balok. Iya, tuh balok dari sepedanya langsung copot gitu kan. Jadi kalau bisa tuh dibikin dalam bisa pakai kompres Iya, bag kompres. gitu kan. Atau kalau emergency banget nggak punya kompres bag pakai es plastik aja udah, plastik bakwan tuh nggak? Oke, plastik ya. Yang gorengan langsung bening. timbang gitu. Iya, di situ dihancurin dikit esnya supaya bisa ngikutin bentuk area cedera, tempelin. Di Itu era sekarang itu ada lagi tuh selain es yang obat untuk dingin.
Ada ya? Obat untuk dingin. Obat Kayak apa gel semacam maksudnya? Gel ya, Gel. gel. Nah, jadi gini kalau Voltaren misalnya gel gitu. ya, oke. Jadi untuk Voltaren ya tolong disponsorin acara kita. Oh enggak ya? Nonton kali aja nonton main kan. Counterpan juga Iya, yang ada biru counter ya. pen, ada Biru, yang dia ada yang dingin. yang iklannya Raffi Ahmad gitu kan. Ya masa iklan Raffi Ahmad nggak mau sponsorin kemari. Jadi kalau kita bicara yang gel-gel cool itu dia sebenarnya lebih ke arah sensasi dingin. Oke. Jadi bukan lantas mendinginkan seperti halnya es, gitu kan? Karena nggak mungkin dong kalau misalnya gitu enak banget kita ada minuman sirup kasih counter pen cool aja gitu kan biar dingin kan nggak bisa Nggak gitu. bisa dong kalau gitu. Jadi memang kita Hati panas juga nggak bisa. nggak bisa tuh jadi dia memang kita lebih ke arah sensasi doang. Nah yang kita harapkan sebenarnya adalah kalau kita mau icing untuk membuat tadi si darah itu mengecil, kontriksi, itu yang beneran dingin gitu. Jadi pakainya ya kalau saya sih es aja gitu, pakai es dulu di awal-awal. Kalau penggunaan Voltaren sebenarnya dia lebih ke arah dia ada kandungan aktifnya itu dia anti radang. Jadi seperti kita minum obat sebenarnya, tapi langsung ke tempat yang sakitnya. Gitu. Jadi memang kita bisa bilang bahwa penggunaan gel ini itu dia agak berbeda lah dengan prinsip yang sekarang kita sedang Better belajar. pakai es batu. Oke. Kalau ngomongin rice ya. Iya. Abis I ada C. C apa C? Bukan cewek ya? Bukan. Cendol. Jadi kasih ini cendol nih biar tenang Nah, gitu enggak. jangan diikutin. Enggak dong. Jadi C-nya itu adalah compression. Compression. Jadi kita kompres. Jadi arti compression itu kan adalah kompresi. Kita kasih tekanan. Nah, jadi tekanan itu dalam bentuk apa? Jangan dikasih kompresor. Iya, kompresor lah. Kompresor apa sih? Gue ngomong doang enggak artinya. Nah, jadi kita biasanya kita pakai perban elastis. Perban elastis itu kita pakai buat membebat area yang tadi cedera itu. Supaya apa? Kalau dia ada pembengkakan dengan adanya penekanan mekanis, dia bisa ngebantu si cairan yang bleber keluar itu ke jaringan-jaringan sekitar cederanya untuk dipaksa balik lagi. Sama halnya kayak ini dah, kita misalnya punya selang taman nih. Selang taman, kan kalau misalnya kita diemin kan dia yang ngebendung aja di ininya kan, di selangnya. Tapi kalau kita pencet, dia kan lebih deres ke atasnya kan. Sehingga nah, kalau kita pencet tadi, kita harapannya si darah itu dia bisa lebih gampang, lebih deres lagi balik ke jantung. Nah itu berapa lama biasanya di Nah, compression? kalau compression itu dia bisa lama. Dia bisa seharian di compression nggak apa-apa. Tapi kalau pakai es, nah biasanya kita kerjain itu pemberian es sekitar 15 sampai 20 menit. Oh, 15 sampai 20 menit ya? Ya. Kira-kira tuh ya. Jadi tadi icing kan itu kita tempelin tuh di areanya 15 sampai 20 menit. Tapi hati-hati juga nih. Kadang ada orang yang memang dia alergi dingin. Sehingga kalau ditempel es tuh dia bentol-bentol, merah-merah gitu ya. Itu kita mesti ngeliat juga, jadi mesti dikontrol gitu ya, kita lihat gitu kan. Nah jadi tadi setelah kita tempel 15-20 menit, nah habis itu kita bisa lakukan kompresi tadi yang seharian tadi, mencegah pembengkakan dia terjadi. Tadi dari masa di kompres yang 15-20 menit, kan dia perjalanan tuh, misalnya ke rumahnya atau kemana, itu Ngulang lagi apa enggak? Iya. Iya, jadi selama kita gini, biasanya kan kalau teori klasiknya, itu kita lakukan es selama 2-3 hari pertama. Oke. Nah itu bisa diulang, apalagi dalam 24 jam awal tuh, itu bisa setiap 3 jam, Mas. setiap 3 jam dikompres lagi. Kalau memang pembengkakannya, peradangannya Semakin- signifikan semakin, ya, memang kan tergantung derajatnya juga dong. Kalau misalnya memang peradangannya dia signifikan, wah bengkaknya gede gitu kan. Nah itu kita bisa tiap 3 jam sekali ya, tempel lagi, tiap 3 jam 15 menit, 3 jam 15 menit. Tapi kalau misalnya udah masuk hari kedua gitu kan, udah masuk hari ketiga, sudah mulai ngempes, udah nggak terlalu heboh ya mungkin bisa dibikin 4 kali sehari, 6 kali sehari, udah cukup. Oke, tadi berarti pas uji, E-nya, Fashion, Rest. meninggikan. Ya betul sekali, E-nya itu adalah elevation. elevation. Jadi kenapa kita tinggikan? Karena simpelnya adalah tadi kalau orang bengkak itu kan ada cairan di situ dan cairan itu kan ngikut gravitasi toh. Jadi kalau misalnya kita angkat bagian yang cedera, harapannya itu cairan yang bengkak itu dia lebih cepat balik lagi ke jantung. Makanya kenapa nah tapi sering juga gini coach, yang suka salah adalah orang cedera nih dia duduk. Kamera kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Iya. Kelihatan muka Contoh gue? nih, Oh, contoh. muka gue nggak usah, kaki aja. Nah jadi banyak orang yang meninggikannya itu cuma begini nih. Oke. Nah ini ya lebih bagus daripada begini. Tapi kita pengen si Itu area misalnya cederanya misalnya di mana? cederanya di leher. Oh enggak salah dong. Di ankle, di Di ankle. ankle, oke. Terus dia begini kan, diganjel pakai kursi misalnya gitu. Iya, oke. Nah sebenarnya ini adalah elevasi yang kurang optimal.
Kenapa? Karena dia harus lebih tinggi daripada jantung. Lebih tinggi dari jantung. Dari ketinggian jantung, makanya orangnya rebahan, terus diganjel pakai kursi kayak pakai tas. Bukan kakinya ditinggiin begini, tapi orangnya rebahan. Ya? Iya, orangnya rebahan aja, orangnya rebahan, kakinya tinggiin dikit lah, nggak usah tinggi. Jangan sampai orangnya di bawah terus kaki di lantai 3 gitu. Wah, kejauhan dong, gimana caranya? Mungkin. Jadi rebahan gitu kan, terus kemudian kakinya diganjel pakai tas kayak, pakai kursi kayak gitu, sehingga nanti harapannya dia lebih turun. Dan ini juga sama tadi. Kita di rumah nih, ambil nonton TV misalnya gitu kan, atau lagi istirahat, habis tadi latihan cedera, ya udah sambil di sofa gitu rebahan, kakinya ditinggiin, nggak apa-apa, sering-sering aja. Oke, dicatat ya tadi ya. Jangan lupa rise-nya udah berubah tadi ya. Jadi polis sekarang memang biasanya. Terus dibebatnya 15-20 menit, Di ke esnya. rumah lagi atau ke tempat penanganan, kemudian diulang lagi. Iya boleh per 3 jam, Terus lalu juga jangan lupa lebih tinggi dari jantung kita. dielevasikan betul. Oke ya nih, buat pemirsa, tapi jangan lupa kalau misalnya cedera, ke poni aja. Oh iya, ada Kita kita udah di sini. siap, ada Mas Ugi, ada Oh iya, Dokter Dika, jadi penanganannya kita udah siap semuanya. kita udah ada Jadi, parem kocok di bawah. Oh nggak ada. gitu ya. Nah, buat penonton yang hadir di sini juga boleh silakan kirim-kirim pertanyaan, apa saja keluhannya dan seperti apa. Juga jangan lupa untuk bisa terus memantau KONI DKI lewat ada follow di IG, di Twitter KONI DKI, juga ada YouTube-nya ya, Wih. di KONI DKI Jakarta. Oh komen udah banyak banget ya? itu. Oh iya, saya bacain dulu nih. Iya iya. Dari Nasif Nugraha. Izin bertanya Dok Dika, Izin menjawab. apakah atlet yang telah terkena cedera saat latihan atau bertanding dapat menurunkan performa? Hah. Lalu bagaimana biasanya memulihkan kondisi atlet pasca cedera? Oke, dari siapa nih? Dari Mas Nasef ya? Nasef Nugraha. Oh iya, Mas Nasef Nugraha. Oke, jadi yang tadi saya sampaikan ya Mas Agus ya, Coach Uzi, kan kita udah ngomongin soal prinsip polis ya atau RISE lah, kita taunya dulu. Itu hanya penanganan awal saja. Ya, jadi untuk cedera-cedera yang memang apalagi cukup berat, itu sometimes nggak cukup nih dengan hanya model kompresif doang. Banyak banget gitu ya pasien datang gitu ya ke kita, Dok, kemarin gue jatuh gitu kan, atau minggu lalu deh gue jatuh. Udah gue berkali-kali nih, tapi kok sekarang masih sakit. Ya karena memang bukan penyembuhan utamanya itu. Oke. Jadi yang namanya RISE itu atau polis ya yang barunya, itu hanya kita pakai untuk ya paling lama 2-3 hari awal lah biasanya. 2-3 hari awal, nah karena pas lagi radang-radangnya banget tuh. Cuman kan yang namanya cedera, begitu, misalnya gini tadi, terkilir. Oke. Terkilir, jebret, kan yang namanya ligamennya ketarik tuh. Ketarik ini kan bisa cuma ketarik biasa sampai sobek. Oke. Bahkan sampai putus, itu juga Jangan bisa. sampai amit-amit. Iya ya, kalau kalau misalnya sampai putus tuh biasanya harus operasi gitu. Biasanya nih kalau atlet apalagi kan. Nah, tapi kalau misalnya sobekannya nggak terlalu gede gitu ya, itu ya kita begitu kita itu dia radangnya berkurang, tapi sobekannya masih di situ. Masih ada. Apalagi ligamen nih. Ligamen tuh nggak kayak kita punya kulit. Kalau kulit kan kita luka gitu, dia nyambung sendiri kan. Kelihatan. Enak, nyambung mulus lagi gitu. Kalau si ligamen itu kalau dia sobek, itu dia kalaupun nyambungnya biasanya nggak begitu kuat gitu. Jadi sambung jaringan penyambungnya itu nggak sama aslinya lah, namanya gitu. Kekuatannya nggak seperti biasanya. Nah makanya kenapa setelah RISE-nya lewat nih, kita kerjain di awal untuk menekan radangnya, kita fokus bagaimana si organ yang cederanya itu bisa berfungsi lagi dengan baik. Dengan apa? Ya dengan terapi. Oke. Gitu, makanya tadi pertanyaannya Mas Nasef, bisa nggak tadi yang udah cedera dengan performa? Bisa banget gitu. Kalau cederanya cukup berat sampai dia tadi ligamennya sobek lah, tendonnya meradang lama lah gitu misalnya, atau misalnya ototnya juga sobek, ya mau nggak mau kan nggak bisa bekerja sebagaimana biasanya kan. Betul. Kalau cuma modal di es doang, ya susah untuk bisa back to performance. Tapi kalau misalnya nih Mas Nasef atau atletnya misalnya ada yang cedera, abis di es diterapi sampai kuat lagi, sampai stabil lagi si ototnya misalnya atau si sendinya, maka dia bisa dibilang ya kembali lagi untuk bertanding atau berlatih. Jadi setelah penanganan cedera pertama, jangan lupa untuk terus melakukan pengobatan dan Terapi. Karena Iya. itu penting banget. Betul. Dan terapi penyembuhan setiap orang berbeda-beda, Betul. tergantung bagaimana kemampuan dia. Lalu Iya. ada nih dari buat Coach Uji, bagaimana mencegah terjadinya cedera pada atlet ski? Apakah ada perbedaan cedera atlet yang bertanding di perairan dan di darat? Nah, ini beda nih. Oke. Kan
kalau ski kan Garot deh. Iya. ini ya, Iya. itu seberapa keras bumpingnya gitu kan? Oke, itu tergantung dari kecepatan speedboat. Pertama cederanya apa dulu sih dia biasanya gitu? Biasanya tadi yang dibilang itu pertama terkilir tuh biasanya ankle yang udah biasa. Ankle, Terus terkilir ya bisa ya? ya ankle, karena memang biasanya kenapa bisa terjerat, bagaimana menanganinya? Tadi persiapan yaitu adalah warming up-nya. Mempersiapkan semua persendian dan otot-ototnya. Kalau sudah siap, berarti kan meminimalisir terjadinya cedera. Kebanyakan ya atlet itu tidak ada warming up tapi langsung ke inti, dia ke teknik. Setelah nanti cedera yang memang banyak ditemukan tuh males terapi latihan, karena terapi latihan bolak-balik cuman belum selesai paketnya udah maunya diteh lagi. Iya. Cedera, ada cedera Gitu baru ya. lagi. Itu Betul, enaknya betul banget. itu jawaban dari Itu saya. ya? Yang harus pemanasan. Iya. Harus pemanasan ya? Warming up, iya. Oh iya, ini Dan pada jangan lupa. banyak yang antara pemanasan dan cooling down. Nah, itu terus- lebih penting mana sebenarnya gitu? Dua-duanya penting, karena kalau hanya pemanasan ke inti tanpa di cooling down lagi atau menggunakan metode PNF, itu sama aja otot yang habis bekerja tidak diinikan lagi. Balikin tetap lagi, nggak balikin dibalikin lagi. Seperti sama karet habis terikat, harus dilunturkan lagi, dikembalikan lagi lurus. Nah, buat yang males-males pada cooling down, biasanya langsung ganti baju, Iya, langsung jalan selesai. aja. Iya. Jangan, itu salah. Berakibat Betul. fatal ya, Iya, Dok ya? iya. Tapi gini, aku mau nambahin dikit juga ya. Jadi memang tadi benar banget tuh, warming up itu adalah part dari injury prevention. Iya. Tapi juga kita juga mesti tahu bahwa yang namanya cedera itu seringkali terjadi akibat over capacity. Iya. Artinya ini mungkin kalau atlet anak ya udah dia bikin program nih, udah ada Coach Uzi gitu kan bikin program. Tapi kan sekarang juga mungkin yang nonton sekarang nih sahabat olahraga juga banyak yang bukan dari kalangan atlet profesional ya gitu. Akhirnya latihan sendiri gitu kan. Lari sendiri gitu kan, gak punya temen. Nah, kalau misalnya kita berlatih di luar beban yang seharusnya, mau warming up kayak gimana juga tetap bakal cedera. Oke. Jadi selain kita warming up tadi, kita juga ingat bahwasanya kita punya batas nih. Batas Kita mesti kemampuan tahu ya, di batas mana. kemampuan. Jadi kalau misalnya kita nih baru mulai, baru mau coba lari ini satu gitu ya, olahraga paling simpel kan lari gitu ya. Oke deh, mau lari deh biar bisa ikut maraton gitu kan. Tiba-tiba udah pemanasan nih, udah panas banget, dikata-katain gitu kan, panas. Oh enggak ya? Panas. Jadi udah panas banget. Tapi dia langsung baru mulai pengen lari 20 kilo gitu misalnya larinya. Padahal dia baru mulai lari kemarin gitu. Mulai lagi. Cedera juga pasti. Oke. Ukur kemampuan diri Mm-mm, sendiri. jadi mesti tahu selain tadi bener banget warming up, tapi juga kita mesti tahu beban yang pas buat kita tuh di mana sih gitu. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan nih. Dok, teman saya ini tidak pernah olahraga, tapi tiba-tiba olahraga malam, lalu mengalami kram di kaki area paha dan kram. Bagaimanakah penanganan awalnya? Oke, ya. Jadi ini kita ngomongin kram nih ya. Ini agak Kram, beda kram, nih. iya. Tadi kan kalau ngomongin rise atau polis, itu kan cedera yang sifatnya ada inflamasi, ada peradangan. Kram itu nggak ada peradangannya. Kram itu bukan radang, bukan radang, bukan pendarahan juga. Jadi kram itu sebenarnya adalah alat untuk mengalirkan air. Oh kram, salah kan udah pada serius kan pasti kan, Oke, udah pada serius kan, ya kan, nah kenal semua. Salah lagi, salah. Jadi ini lagi booming banget salah kan ya? Jadi kram itu adalah suatu kontraksi otot, ini bener nih, yang dia involunter, jadi nggak bisa dikontrol kramnya. Jadi walaupun dia nggak pengen kontraksi, ototnya kontraksi sendiri. Nah ini adalah dulu nih yang namanya teori kram itu banyaknya orang bilang karena dehidrasi, karena kurang minum. Makin kemari orang makin berpikir bahwa dan makin menemukan bahwa kram itu seringkali terjadi bukan karena dehidrasi saja, tapi karena memang tadi kembali lagi soal ototnya itu mengerjakan beban yang di luar kapasitas dia. Entah udah terlalu lama, makanya kenapa kalau kita main bola nih misalnya, bisa kan kalau udah perpanjangan nih ya, menit ke extra time, wah pada kelimpangan kram semua ya kan? Bener. Contoh deh yang kemarin apa, SEA Games atau apa, dokter? Iya, misalnya gitu kan di SEA Games ada kram, sepeda juga aku di sepeda. Oke. Oh kalau udah ngepus banget, ntar ada yang kram gitu kan kalau misalnya nggak terbiasa. Nah ini sebenarnya selain karena mungkin dehidrasi juga, tapi juga karena memang ototnya udah kecapean. Oke. Udah nggak kuat lagi, dia udah melambaikan tangan ke kamera gitu istilahnya. Nah makanya akhirnya dia terjadi kontraksi mendadak. Nah inilah yang disebut dengan kram. Pada temennya, siapa tadi namanya? Temennya ini ya? Ya temennya tadi. Temennya Tri, oke. Mas Tri ya tadi yang nanya ya. Nah itu
mungkin memang orangnya belum terlatih gitu. Jadi mau dia latihannya pagi, siang, sore, malam, kalau emang belum terlatih langsung dipaksa, itu bisa mengalami kram. Nah, kalau kram itu nggak dikompres, nggak dikasih es, nggak dikasih dingin, karena dia bukan radang. Oke. Jadi kalau ada orang kram, yang dilakukan adalah dengan melakukan peregangan, di stretching. Jadi kalau misalnya yang kramnya hamstring, ya udah di stretching hamstring. Memang mesti ada yang tahu sih, kayak kadang agak susah gitu ya kalau orang-orang yang awam yang memang nggak begitu paham tentang sport atau olahraga. Aduh, ini hamstringnya kram, gimana nih tekniknya gitu ya? Oke, ya benar. Jadi mungkin bisa Ketarik dikit lah gitu ya. beda. Kalau kram itu dia nggak ketarik dikit mas, dia pasti akan sakit kalau kram. Kalau misalnya cuma kencang doang, itu bukan kram namanya, spasm. Beda lagi. Dia nggak bisa bergerak tuh. Kadang kalau berenang kan ya ada orang nggak bisa gerak. sampai tenggelam Kram loh. tuh. Iya. Nah kalau berenang kram bahaya sekali. Bro. Bahaya banget, makanya bisa sampai tenggelam kan gitu. Apalagi kalau misalnya kolamnya dalam. Kalau kolamnya cuma selutut gini nggak bakal tenggelam sih. Nah jadi artinya kita mesti tahu nih, oke, yang sering tuh apa? Hamstring. Hamstring kan gampang, tinggal begini doang nih. Iya kan, udah jadi nih kram, udah jadi kram, udah jadi stretching. Stretching Kamera gitu. bisa ke bawah sedikit, asik. Gila, kapan lagi gua juru-juru Mas Kikis? Nah, gini aja nih. Itu kram ya. tuh bisa tuh ya. Jadi Bisa kayak dapat langsung hamstring. diregangin. Iya, diregangin aja dengan kita begini kan kita ngeregangin hamstring gitu. Iya, oke. Gitu. Jadi betis gitu. Kalau betis ininya nih kita mainin nih, kita tekan ke sini gitu kan. Jadi ini akan membuat otot-otot betis keregang. Ntar pelan-pelan dia akan hilang sendiri. Kalau kram ya. Nah PR tuh kalau berenang tuh kram tuh. Iya. Itu bagaimana kira-kira tuh? Bro? Pertama tadi aku setuju banget sama Coach Suzy. Kalau di air kita jangan nolong di air, susah. Iya dong, gimana caranya? Ya kan nggak mungkin. Iya kita stretchingin orangnya nggak napas biru. Iya jadi kita bawa keluarin dulu, kita angkat dulu, kita bantuin, kita angkat di atas kita stretchingin. Oke. Nah ini contoh lagi nih dok. Orang temen saya gemuk kok sering kram ya? Ini gimana sih? Ini ngarah kemana ya? Kok kayaknya saya tahu nih. Ya. Jadi pas jongkok kelamaan sering kram, itu bukan kram kali kesemutan ya? Iya, iya. Beda ya? Bener, bisa jadi. Kalau kejongkok kelamaan, iya biasanya orang kesemutan, jadi baal gitu. Itu karena aliran darahnya kurang lancar. Tapi juga begini, kadang orang gemuk kalau misalnya bilang gampang kram, mungkin karena kembali lagi orang yang gemuk kan kadang-kadang tubuhnya nggak terlalu terlatih ya. Sehingga ototnya pun juga bisa dibilang nggak begitu kuat gitu untuk menahan kerja atau beban kerja. Ya udah, sama tadi jadi kram. Gitu. Oke, ini ada lagi dari Wih, ada Sabem. mana Mas Fahmi? Wah, ada Sabem Fahmi. Halo, Sabem Fahmi. Dok, bagaimana dari Pak Reji ya? Ya, Coach Sabem Fahmi. Bagaimana penanganan trauma saat atlet tersebut cedera otot parah? Nah, ini Traumanya. trauma di sini misalnya trauma psikis ya, trauma mental ya. Jadi begini, kita nih kalau di KONI, makanya kita punya dokter, kita punya psikolog juga, kita punya ahli gizi, ya kan. Pokoknya kita punya tim lah lengkap gitu. Nah, ini memang dibutuhkan untuk menangani cedera secara komprehensif. Karena harus diingat bahwa yang namanya cedera itu nggak cuma soal ototnya, tapi juga mentalnya. Dia kebayang banget saat dia cedera waktu itu, wah sakitnya luar biasa, ketakutannya luar biasa. Dan begitu kita sudah terapi, kita kembalikan dia lagi ke lapangan, itu kadang ininya siap, ininya nggak siap. Oh, hatinya nggak sih ya? Karena keinget-inget sama yang kemarin gitu, mantannya. Wadaw, jadi ngomongin mantan. Jadi kita memang satu dengan gini, sebenarnya dengan terapi latihan sendiri pun diharapkan confidence itu orang akan muncul. Oke. Karena gini loh, terapi latihan yang benar itu kan adalah terapi latihan yang benar-benar sampai kita spesifik olahraganya dia. Misalnya contoh gini, kita bola deh gitu ya, misalnya sepak bola. Yang namanya terapi cedera, kalau ada pemain bola yang cedera, itu sampai ke tahap dimana dia mungkin akan disuruh ngedribble. Betul. Sampai nendang bola lagi. Nah, di situ tuh kita kan pasti akan melakukan pembebanan secara bertahap dong. Dari dia mungkin cuma nendang pelan, sampai kita paksa dia untuk bisa nendang keras lagi. Keras. Nah, di situ selain kita juga bagian dari penyembuhan yang cederanya, tapi kita juga sebenarnya menunjukkan sama dirinya, lu bisa tuh kan? Coba deh, coba tendang nih ya, coba nih ya. Awalnya mungkin dia takut, oke coba pelan dulu. Der, tendang, deng. Iya ya, bisa ya gue. Ya. Coba lebih keras, kaki lo udah kuat, lagi ya. Oh iya dok, bisa dok, kaki gue nendang keras. Disitulah muncul konfidensial, kepercayaan diri. Jadi ada tahapannya, pelan-pelan ya, jangan langsung. Iya. Nah, kalau Coach Uji, ini di ski air, adakah yang pernah cedera, lalu trauma dan comeback lagi? Iya ada. Ada kasus gimana tuh Ada. ceritain deh?
Eh, jadi kalau dibilang ada yang pernah ya selalu ada Iya. ya namanya. Kita aja jalan aja suka kadang terjadinya Iya, cedera. bener. Itu pastinya tadi bukan faktor dari cederanya aja nanti yang kita ada tim pendukung itu tadi psikis terutama ya datangnya nanti ke psikis. Terus kita kembali lagi ke lower levelnya dia yang dia punya perform. Setelah itu dia lebih percaya diri dan yakin kalau dirinya sudah tidak yang di tempat cederanya sudah tidak ada terasa Nggak sakit, masalah, tidak ada iya. masalah. Dan itu juga dan prestasi di PON yang 2016 ya. Seperti itu. Oh, ada ya. Semangat terus ya. Ya. Kita balik lagi nih ke pertanyaan ke teman-teman semua. Banyak juga ya. Ini ngapa sih nanya mulu pada? Hah? Oh, ya, emang boleh ya, emang boleh. Sorry. Dari Panji, Dok, kalau kram dikasih es, ototnya bisa batuk nggak? Aduh. Salah. Maaf, salah. Ada aja nih pertanyaannya. Salah. Aduh, bener-bener dah. Dari, Dokter Uli. Oh, ada teruli makasih. ngapain ya, Dok? Nanyain, Dok. Dok, kemarin lutut Halo, Dok. saya lagi main hoki ditabrak dari samping sama kiper. Oke. Saat ini masih ngilu, Dok. Lalu apa yang harus saya lakukan? Karena selama atlet saya tidak pernah mengalaminya. Oh, Waktu jadi ini- atlet nggak pernah. Pas dia sudah bernambah usia mengalaminya gitu kira-kira. Ini Dr. Uli beneran makanya. Lu lihat Dok. Dokter Uli, Oh, Okta bukan, Saputra, beda, MPD. bukan. Makanya Dr. Uli Anu ngapain aja ya kan? Ngetes apa gimana? Jadi kalau misalnya ada cedera lutut gitu ya saat main hoki ditabrak, berarti kan kalau ada tabrakan kita mesti menduga ini ada cedera akut namanya. Sudah akut ya. Akut ini bukan parah ya. Oke. Banyak orang yang salah nangkep bahwa yang namanya akut itu parah, bukan. Yang lama. Akut itu artinya adalah mendadak. Jadi cedera yang terjadi secara mendadak. Dia bukan karena latihan berulang-ulang gitu, enggak. Jadi kalau ada tabrakan, dan kita mesti ngelihat nih, ada dugaan yang paling sering ya, itu satu ligamen. Ligamen macam-macam, ACL, ya kan? LCL, MCL. Kalau ditabrak kiper, tergantung itu arah dari mana. Dari Kiper samping lawan ya? apa kiper sendiri? Waduh, kalau kiper sendiri itu berarti. Ada dua berarti ya? Iya. Nah itu kita mesti ngeliat nih dari mana arahnya. Itu akan kelihatan ligamennya apa yang kena. Bisa juga kena misalnya meniskusnya, itu juga bukannya nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari cederanya, kalau emang dugaan kita misalnya ligamen, tadi ligamen itu kalau misalnya udah dikompres es, radangnya sudah berkurang, itu dia mungkin jadi belum pulih total secara strukturnya gitu. Jadi buat Dr. Uli Okta Saputra, DR nih, DR. kayaknya dokter mungkin ya, Dokter apa MPD kan soalnya ya. MPD ya? Nah, jadi mungkin dokter. Dokter Ruli. Nah, jadi kalau misalnya Dokter Ruli ini mengalami cedera yang ini kan kemarinnya nggak tahu kapan ya. Dok kemarin kadang kan kalau orang Jawa ngomong kemarin tuh bisa bulan lalu gitu juga bisa kan. Nah, jadi kalau misalnya memang udah cukup lama dan ternyata memang nyerinya masih terasa, jangan-jangan tadi kerusakan ligamennya atau meniskusnya atau struktur yang terkait di sekitar sendi lututnya itu masih rusak gitu loh. Oke. Jadi memang baiknya adalah diperiksa dulu. Tadi pastiin dulu nih apa yang rusak, separah apa kerusakannya. Kalau kayak ligamen sampai bikin goyang nggak lututnya? Betul. MRI ada ya? Bisa Untuk contohnya. memastikan. Jadi kayak MRI gitu-gitu adalah kita pakai untuk memastikan apa yang kita temukan di pemeriksaan. Nah baru dari situ kita akan bisa menjawab tuh. Kira-kira satu nih ya, harus operasi apa nggak perlu operasi. Itu dulu dong yang kita lihat kan. Kalau misalnya lihat dari tadi misalnya usianya udah nggak muda-muda amat dan bukan pemain Bukan rutin, atlet lagi. ya mungkin nggak harus operasi. Tapi berarti kan perlu dikuatin atau perlu diapain nih yang bisa kita lihat. Atau kalau misalnya bengkak, mungkin perlu diambil dulu cairannya misalnya let's say. Jadi mungkin untuk Dokter Ruli kita mesti ngeliat dulu pertama tadi ini struktur apa yang kena, ligamen kah, meniskus kah atau apa. Kemudian tadi kondisinya apakah membutuhkan penanganan yang secara invasif gitu. Suntik, ambil cairan, atau misalnya bahkan misalnya harus operasi misalnya, kita kan nggak bisa ngeliatnya apa. Dan yang pasti dengan terapi gitu. Oke. Mungkin Dokter Ruli ya, semoga nanti bisa terjawab lagi. Tapi kalau mau yang lebih diskus lagi, bisa datang juga ke sini. Dan ini juga ada dari terakhir ya, Dafri. Saya sudah lama nggak angkat beban, baru angkat beban lagi sekarang. Terus nyeri otot. Iya. Saya lanjut angkat beban lagi besoknya atau tunggu nyerinya Enggak, sirna. Itu nanya. Jadi Oh nanya.
Dia udah lama. Udah Bukan bukan. cerita, itu nanya. Nanya dia nanya. Jadi dia nanya, lanjut lagi Lanjut besoknya atau tunggu nyerinya hilang lagi. Oke. Nah, jadi tadi kan kita dong, ini pas banget nih pertanyaannya, cocok banget nih melengkapi semua obrolan kita hari ini ya. Jangan-jangan di skrip nih ya, jangan-jangan ini gimmick doang nanya nih. Enggak. Jadi tadi ada cedera yang sifatnya dia tuh peradangan karena terkilir dan teman-temannya. Ada kram. Nah ini beda lagi nih. Ini namanya DOMS. DOMS itu singkatan dari Delayed Onset of Muscle Soreness. Artinya nyeri otot yang tertunda yang seringkali muncul akibat olahraga yang baru dilakukan. Oke. Tadi kan dibilang, saya udah lama nggak olahraga, Nggak angkat olahraga. beban. Sekarang olahraga Coba angkat beban lagi. lagi. Itu bisa dianggap sebuah hal yang baru lagi. Oke. Karena tubuh manusia itu begitu lama nggak dipakai, ini kan kita nggak tahu berapa lama nih. Siapa tahu tahunan gitu kan. Betul. Dia akan kereset ke setelan pabrik gitu istilahnya. Jadi dia akan kempes lagi ototnya. Sehingga begitu dia mulai hal yang dia dulu pernah kerjakan, seolah kayak baru mulai. Mulai lagi kenalan. Nah, akhirnya apa? Pada kondisi-kondisi latihan yang cukup berat gitu ya, dengan otot yang tidak terbiasa ngerjain, maka muncullah sebuah nyeri yang kedelay. Oke. Jadi latihannya kapan, sakitnya kapan. Kan seringkali soal gitu kita ya, misalnya kita nge-gym nih pagi-pagi, Besoknya besok paginya, mau mandi nggak bisa. wah mau mandi gitu ya. susah kaku kan, di tempat gym perkasa ngangkat besi gitu kan, di kamar mandi ngangkat gayung aja nggak kuat gitu gemeteran. Nah ini kayak gini kan merupakan hal yang orang bilang ya biasa terjadi. Nah makanya kenapa kalau memang ada DOMS ini nggak perlu takut sebenarnya, nggak perlu khawatir karena dia by nature akan hilang sendiri. Setelah biasanya hari kedua atau hari ketiga dia akan berkurang sendiri. Nah, cuman kadang-kadang orang bingung, dok nggak enak nih selama 2-3 hari ini. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Boleh latihan kalau misalnya memang kita bisa melakukan gerakan tanpa memaksakan Oke. kayak sakit. Karena kalau kita maksain juga formnya nggak bakal bener. Oke. Kita mau angkat nih besi tapi ini sakit, jadi akhirnya dimiring-miringin gitu kan jadi nggak guna, jadi salah Pak, jadi cedera ntar takutnya kan. Jadi kalau saran saya pertama, boleh latihan lagi tapi dengan beban yang ringan ya, atau latihan di yang nggak sakit gitu. Misalnya contoh sakitnya di atas ya latihan di bawah lagi. Ya kira-kira seperti itu. Saya ulangin lagi juga panjang banget tadi. Ya, Nah, nggak usah. sebelum terakhir nih, Coach Uji, dari tema kita hari ini ya, penanganan pertama saat atlet cedera. Ada yang ingin disampaikan nggak sebelum kita menutup acara ini? Ke mana nih? Ke pemirsa dong. Oke. Saran-sarannya apa gitu mungkin ya? Saran-sarannya semua tadi sudah disampaikan oleh Dokter Dika. Iya iya. Sudah, cuma untuk dok mau nanya nih malah. Oh iya iya iya. Nah, ini bagus pertanyaan Iya, iya, malah. Kan tadi setelah misalkan ada penanganannya itu tadi sudah metodenya sudah dilaksanakan, tapi suka yang kadang suges dengan minum Voltaren tablet. Tadi kan luarnya itu seperti apa sih ininya? Oke, ini kali pertama saya closing nanya ya. Jadi akan saya coba closing jawab nih. Jadi kalau misalnya kita minum obat nyeri, coach, itu kan satu dia hanya menutupi nyerinya. Menutupi doang berarti. Iya. Tadi yang saya bilang, kerusakan sobekan ligamennya, sobekan meniskusnya atau sobekan ototnya itu nggak hilang, tetap di situ. Tapi nyerinya dihambat. Oke. Jadi kita nggak ngerasain. Jadi kalau kita minum Voltaren dan kemudian kita hajar lagi, kita sedang menutupi alarm kita, coach. Karena nyeri itu kan alarm. Ngasih tahu nih, jangan dipaksain, lagi sobek ini, lagi sobek. Oh. Alarm. Di silent alarmnya. Set. Jadi kita pakai terus dalam kondisi sobek. Artinya apa? Bisa dong makin. Berpotensi menambah kerusakan. Jadi kalau saya sih nyaranin, kalau emang ada cedera, bagusnya tuntasin. Jangan ditutupin nyerinya. Itu bisa buat pegel-pegel aja kali. Ya itu masih nggak apa-apa dah. Saya mau nanya ini, itu kok kalau pada main nih, main bola ya, misalnya 3 hari berturut-turut, atau basket, Iya. turnamen dong, kadang-kadang mainnya tiap hari. Terus hari kedua main, hari ketiga pada minum tuh. Nah itu ini belum bicara kita yang namanya obat nyeri pasti ada efek samping ke organ tubuh ya. Bukan organ tunggal tuh, beda lagi. Organ tubuh, beda. Kalau organ tunggal kemarin kikiat organ tunggal loh. Nah, kita bikin apa jadinya. Nah, si organ ini yang bisa kena pertama adalah lambung. Oke. Banyak banget saya punya pasien minum obat-obatan painkiller itu. Obat-obatan ya. Itu lambungnya akhirnya luka. Oke. Ada yang bahkan sampai ngerusak ke ginjal. Oh. Ada tuh atlet basket udah retired sekarang cuci darah. Itu Karena kebiasaan minum obat. Dia punya cedera,
Terus akhirnya dia minumin obat terus. Terus dia main 3 hari berturut-turut, gua harus fit lagi dong. Nah itu, jadi jangan dibiasain deh. Kalau misalnya emang kita ada nyeri-nyeri ya tuntasin. Kalau misalnya emang pegel-pegel karena mainnya rapet ya berarti emang nggak siap main rapet gitu loh. Emang tubuhnya belum kuat untuk main rapet ya jangan dipaksain. Oke dok, sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan terakhir? Oke terakhir nih ya. Tadi teman saya juga ada tuh dok, kalau misalnya dia Ini mohon maaf ini kapan saya closingnya ya? Aduh, nanya semua ya. dia nyeri di tangan nih, Ah beneran lagi, gue pikir gimmick doang. nyeri di tangan. Begitu kita lagi makan padang bareng-bareng ya, dia buka dompet, aduh tangan gue sakit nggak bisa buka dompet, kira-kira cuma. begitu. Itu mah sakitnya palsu. Oke dok, Ya bener closing ya. Ya. Jangan nanya-nanya lagi ya. Jadi kalau misalnya kita cedera gitu ya, atlet kita cedera, jangan cuman berpikir untuk menghilangkan nyerinya saja. Nyeri mah hilang gampang, minum obat nyeri hilang, kompres es juga kadang nyerinya berkurang. Tapi kita mesti tanganin akar masalahnya apa. Kalau misalnya memang ada ketidakstabilan sendi, ya kita stabilin. Kalau ada kelemahan otot ya kita kuatin. Dengan apa? Dengan terapi. Tadi bener Coach Suzy, emang orang kadang males. Terapi latihan. Karena panjang. Cedera itu bisa nyampe berbulan-bulan ngobatinnya. Kalau orang operasi, rehabnya bisa sampai 6 bulan, bahkan 9 bulan. Itu lama tuh. Tapi ya supaya kita punya masa depan yang lebih cerah gitu kan, dengan lebih kuat badannya, lebih stabil dan nggak kumat-kumatan, ya dijalanin aja dengan kesabaran gitu ya. terima kasih dok. Sama-sama. Atas saran-sarannya dan juga bisa follow aja langsung Instagramnya Dr. Dika. Yoi, dhika.dr. Apa tadi dok? Ulangin lagi dok. dhika.dr. Oke. Ada ya? Nggak ada yakin gue. Nggak. Di situ banyak deh. Seumur-umur nggak mau pernah yang, ada saper begitu juga. hoak, minum RS atau apa segala macam Ya, ada di situ. aduh thank you banget loh Mas Agus ya. Nomor rekening berapa Mas? Nomor rekening? Screenshot aja. Oh iya. Pas Uji, terima kasih. Sama-sama. Sangat bermanfaat lagi, sangat bermanfaat sekali. Dan juga buat semuanya yang setelah supporting acara ini, terima kasih. Tetap ingat ya, penanganan cedera pertama harus tetap dilaksanakan dengan baik. Ya. Setelah itu berobat. Terapi Atau ya. terapi. Ya. Memang panjang, tapi step back satu langkah untuk maju ke depan, masa depan cerah itu lebih bagus. Kecap. Kira-kira kayak gitu. Cakep. Oh kecap. Sampai jumpa lagi di OPJ, obrolan prestasi Jakarta. Akhirnya kami semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Jaya!